Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah menjalani mekanisme hukum dan memenuhi kewajiban sanksi, KM Sinar Samudra akhirnya dibebaskan dan dikembalikan ke pelabuhan asal di Bojomulyo, Juwana, Jawa Tengah, yang dikawal oleh Polair hingga laut lepas. Dalam dengar pendapat yang dilakukan antara DPRD Natuna bersama nelayan lokal, pemerintah Natuna serta Kapolres dan Kepala PSDKP Pulau 3, Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Satwas SDKP Maputra mengatakan, KM Sinar Samudra telah memenuhi kewajiban mereka sebelum dibebaskan seperti pembekalan dan membayar sanksi pelanggaran jalur senilai Rp159.874.000 melalui kode billing yang langsung diterima oleh Kementerian Keuangan serta surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya melanggar wilayah tangkap sesuai aturan yang berlaku. Pembayaran denda ini diselesaikan sejak 4 Maret 2022 lalu oleh pemilik kapal, sedangkan untuk pelepasan disaksikan oleh pihak Polair Udara, Dinas Perikanan Provinsi Perwakilan Natuna, dan Syah Bandar Perikanan. Penting bagi kita semua terkait untuk sanksi administratif, khususnya untuk perikanan di Indonesia, baik itu izin daerah maupun izin pusat, bahwa sudah ada sanksi administratif yang tercantum pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun nomor 11 tahun 2020. Nah, terkait untuk itu juga kami dari PSDKP akan solid, profesional, dan konsisten terhadap penegakan hukum dari administratif terkait pengenaan sanksi administratif ini, baik itu dari dalam nelayan Natuna sendiri maupun di luar Natuna sendiri, dan kami tidak akan pandang bulu untuk melakukannya. Tugas kami secara profesional sesuai SOP dan aturan yang berlaku. Terima kasih. Terkait dengan pengawasan yang dibilang itu tidak ini Pak, tidak diawasi dengan baik, masih adanya tantangan selain masuk ke wilayah yang tidak seharusnya, itu gimana Pak? Sampai saat ini kami tetap konsisten melakukan patroli baik dari PSDKP Pusat, dari UPT Pangkalan Batam sendiri, dan dari kami sendiri akan melakukan terus berupaya akan meningkatkan pengawasan dan juga melakukan sinergitas terkait hal tersebut mengenai pengawasan terhadap kapal-kapal tersebut. Seperti itu. Apa benar karena kita kekurangan armada jadi kecolongan gitu Pak, bisa dibilang Pak? Sampai saat ini memang dari kita sendiri, dari Satwa sendiri, kami hanya mempunyai satu unit yang sama halnya dengan Polair 12 meter Napoleon, tapi kami dibantu juga dengan armada dari pusat, yaitu yang akan melakukan operasi illegal fishing yang ada di perairan Laut Natuna pada khususnya. Untuk KM Samudra sendiri apa baru ini menjalani proses sanksi administratif? Berdasarkan data yang kita dapatkan dan kami melakukan pemeriksaan bahwa KM Samudra ini baru pertama kali melakukan kesalahan sanksi administratif seperti itu. Ini kapal itu sekarang ini posisi lagi di mana tuh Pak? Posisinya sudah berlayar Pak ke arah Bojomulyo. Mungkin bisa jadi bisa nanti kami pastikan sudah berada di PP Bojomulyo. Ditambahkan Maputra, berdasarkan surat pembebasan tersebut, KM Sinar Samudra harus kembali ke pelabuhan asal di Bojomulyo, Juwana, Jawa Tengah, dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Dalam pelepasan tersebut, KM Sinar Samudra dikawal oleh Polair Udara hingga laut lepas hingga dipastikan mereka kembali ke pelabuhan asal. Ricky Rinowski, TVRI, Kabupaten Natuna melaporkan. Saudara, tongkat komando menjadi karya seni bernilai tinggi yang sudah menjadi kerajinan tangan khas Nusantara secara turun-temurun. Keindahan dan keunikannya membuat kerajinan tangan khas Nusantara ini telah diakui hingga ke mancanegara. Berbahan baku kayu hitam, kerajinan tongkat komando memiliki filosofi yang mendalam berkaitan dengan budaya di masing-masing daerah. Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, kerajinan tongkat komando merupakan karya seni yang banyak digeluti oleh UMKM kreatif, salah satunya bengkel kreatif milik Didi Setiawan. Didi Setiawan menuturkan sudah 6 tahun dirinya merintis usaha kerajinan tangan tongkat komando ini.
dalam proses pembuatan satu tongkat komando memerlukan waktu sekitar 1 pekan. Untuk harga satu tongkat komando bervariasi tergantung bahan tambahan dari kayu hitam, seperti kuningan dan model ukir kayu tongkat komando tersebut. Biasanya ada yang ditambah batu meteor dan kuningan, sedangkan pesanan tongkat komando mayoritas dari pejabat militer maupun polisi yang berdinas di Kabupaten Natuna maupun luar daerah. Harga satu tongkat komando sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Perintah ke saya pribadi maksudnya. Iya, padahal sudah 6 tahun ya. Udah 6 tahun ya. Untuk bahan baku sendiri saya ada lah orang-orang yang tukang nyari di hutan-hutan sana. Nah, gitu. Yang dirasakan sangat sulit dalam membuat tongkat komando, yaitu proses mengukir kayu tersebut butuh kesabaran agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan siap dibuat menjadi kerajinan berbentuk tongkat komando dan gelang tasbih. Dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rizky Redowski, TVRI melaporkan. Saudara, dibangun pada masa Kesultanan Lingga periode 1761 hingga tahun 1812 dengan letak yang menghadap laut dan dilengkapi meriam penghancur benteng Bukit Cening di Daik Lingga menjadi benteng